hari yang spesial, Father's Day. Bagaimana tadi kesaksian Pak Denny menguatkan kita bagaimana perjuangan seorang ayah buat anaknya. Saya percaya saudara begini, kalau saya mungkin udah nyerah gitu kayak case-nya Pak Denny tadi. Saya juga bangga sama Pak Denny yang begitu luar biasa. Kenapa Pak Denny melakukan itu? Karena kasihnya kepada putranya, kepada anaknya. Ya, seorang ayah tidak hanya berpikir hanya datang ke graduation-nya aja. Ini more than, lebih dari kedatangan kehadiran, tapi Pak Denny lakukan semuanya ya untuk putranya karena beliau begitu mengasihi anaknya. Seorang bapak begitu sayang kepada anaknya. Terlebih lagi Bapa di surga. Ya, begitu sayang kepada kita. Saya akan tutup dengan bagaimana firman Tuhan katakan. Saya akan bacakan dari Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima. Kalau kisah perjuangan Pak Denny tadi yang begitu luar biasa itu terjadi di masa kini. Nah, ini ada juga kisah perjuangan seorang ayah 2000 tahun yang lalu. Ya. Saya akan bacakan ayat ke-21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sementara ia berada di tepi danau. Ayat 22, datanglah salah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Nah, kita akan lihat sekarang Yairus. Kalau tadi Pak Denny, sekarang Pak Yairus. Ya. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Katanya kepada Yesus begini, anak perempuanku hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Saudara, saya mau tutup dengan kisah Yairus ini. Sama dengan kisah Pak Denny tadi. Seorang CEO Pak Denny di beberapa perusahaan yang membawahi begitu banyak perusahaan di dalam kepemimpinan Pak Denny. Beliau harus begitu mengusahakan untuk demi kasihnya perjuangan untuk anaknya, menyetir truk yang belum pernah dilakukan, ya, menerobos batas kemampuan dan analogi dan logika berpikir dan ketakutannya semua. Tapi itu dia lakukan karena begitu mengasihi anaknya. Itulah seorang ayah. Begitu juga dengan Pak Yairus ini. Ya, beliau adalah seorang kepala rumah ibadat. Jabatannya sangat tinggi di masa itu. Di dalam satu momen anak wanitanya sakit yang berusia 12 tahun ini. Sakit sekarat kritis dan hampir mati dikatakan. Lalu ia mencari Yesus. Dan ketika ia bertemu dengan Yesus. Di tengah-tengah kerumunan orang. Yairus datang kepada Yesus dan dia bersujud dikatakan. Seorang kepala rumah ibadat, seorang pejabat tinggi, imam kepala, dia harus bersujud di hadapan Yesus yang pada saat itu bukan siapa-siapa pada saat itu. Yesus dianggap seperti guru yang mengajarkan ajaran pada saat itu. Tidak ada jabatan Yesus, tapi Pak Yairus ini datang menanggalkan jabatannya. Next slide, please. Ya. Menanggalkan semuanya sepertinya. Nah, ini cerita berikutnya. Ketika Yairus ini memohon kepada Yesus, apa yang terjadi? Yesus langsung berespon, dan ketika Yesus merespon, ada masalah. Masalahnya apa? Ada ada interupsi. Ketika Yesus mau coba menolong, itu situasinya emergency, darurat pada saat itu. Sampai Yairus harus bersujud, menanggalkan semua jabatannya, dan meminta Yesus segera datang. Ketika Yesus bersegera datang, ada interupsinya adalah seperti ini. Ketika ia datang, begitu banyak orang berbondong-bondong. Ada seorang wanita datang yang sudah bermasalah pendarahan.
ya lebih dari 12 tahun. Dan dia menyentuh Yesus dan wanita itu sembuh. Itu sebuah interupsi sehingga delay. Terjadi eh, kerumunan dan keramaian di situ. Saudara tahu cerita wanita yang disembuhkan itu? Itu begitu memakan waktu di situ. Sehingga ter, terpotonglah waktunya, terdelay lah waktunya. Akibat dari delay itu, apa konsekuensinya saudara? Konsekuensinya, anak wanita Yairus ini mati, meninggal. Terlambat. Terlambat Yesus datang. Gara-gara ada delay tadi. Gara-gara ada yang interupsi tadi. Gara-gara ada wanita tadi yang pendarahan yang menyentuh jubah Yesus. Sehingga tertunda perjalanan Yesus menuju ke wanita ini. Karena Yesus mengatakan, anakku ini hampir mati dan betulan dia mati. Kemudian keluarga dari Yairus lari mencari di mana tadi Pak Yairus. Di tengah-tengah kerumunan itu, keluarga dari Yairus ini datang dan mengatakan kepada Yairus, terlambat. Too late. Anakmu sudah mati. Too late. Sepertinya terlambat. Kenapa terlambat tadi? Karena Yesus melayani orang lain lagi. Sepertinya Yesus lupa sama Yairus. Sepertinya doanya Yairus ini terabaikan karena ada kepentingan orang lain. Dipotong oleh orang lain dan terlambat dia datang kepada Yairus. Dan anaknya keburu mati. Cerita ini sampai ayat 24. Lalu dipotong di ayat 25. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Tapi kisah ini berlanjut lagi di ayat 35. Ya. Jadi di ayat ini ada potongan di situ. 25 sampai 34. Tapi ceritanya nggak selesai sampai di ayat 34. Lanjut lagi ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah tadi dan berkata, anakmu sudah meninggal. Yang tadi saya sudah ceritakan, untuk apa engkau masih menyusahkan guru? Udah, Yesus nggak usah repot-repot, nggak usah datang deh. Udah mati. Anak kita udah mati. Anakmu Pak Yairus sudah mati. Namun Yesus menjawab apa kepada orang itu? Ayat 36. Namun Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut. Kata Yesus, jangan takut. Percaya saja. Ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta ke rumah Yairus kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, yaitu Yairus ini, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring karena anak perempuannya sudah mati. Ayat 39, sesudah masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ketika Yesus ngomong begitu, semua tertawa orang itu. Tadinya nangis. Tapi kemudian mereka tertawa. Mentertawakan Yesus. Semua orang itu disuruhnya keluar. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu serta mereka yang bersama dia masuk ke tempat anak itu. Lalu dipegangnya lah tangan anak itu. Dan kata Yesus kepada anak itu, Talita kum. Yang berarti, hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangun dan berjalan sebab umurnya 12 tahun. Mereka semua sangat takjub. Saya sampai di sini. Bapak Ibu Saudara, kisah Pak Yairus ini tadi nggak jauh beda dengan kisah Pak Denny tadi. Kalau Pak Yairus ini dibilang oleh keluarganya, sudah terlambat. Yesus nggak usah datang. Tapi saya percaya Yairus tidak menyerah sampai di situ. Yairus tidak menyerah. Dia bilang kepada Yesus, nggak apa-apa Tuhan Yesus, datang aja. Ya, saya percaya. Ayo datang. Seperti perjuangan Pak Denny tadi tidak menyerah, tapi terus diperjuangkan. Kenapa dia terus berjuang?
Kenapa Yairus terus berjuang? Karena begitu mengasihi, begitu cintanya dia kepada anaknya. Begitu percaya dia juga kepada Tuhan Yesus. Yairus berjuang, anaknya ini harus sembuh, anaknya ini harus hidup. Dia perjuangkan sampai bahkan sudah bukan titik darah penghabisan lagi, darahnya minus sudah mungkin begitu. Sudah terlambat kan? Tapi Yairus terus berjuang, ayo tetap datang. Tetap datang. Dan betul, anaknya hidup kembali. Saudara, di hari ayah ini, pesan, next slide. Ya ini terus saja, Mazmur 103. Ini dulu sebentar. Kasih seorang ayah. Seorang ayah berjuang melindungi anak-anaknya. Seorang ayah berjuang menyediakan dan peduli kepada kebutuhan anak-anaknya. Seorang ayah membimbing, mendidik, dan mengenal anaknya. Inilah perjuangan seorang ayah kepada anak-anaknya. Terakhir Mazmur 103. Bisa lebih cepat, Abe? Ya, terus Mazmur 1 lebih cepat. Ya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Saudara boleh catat ayat ini. Biar menjadi ayat perenungan di hari Father's Day pada hari ini. Saudara, kisah perjuangan Pak Denny tadi. Ya, kisah perjuangan Pak Yairus tadi. Sama, 2000 tahun yang lalu. Hari ini, semua ayah akan berjuang untuk anak-anaknya. Semua ayah berjuang. Dan di dalam perjuangan ayah ini, ayah biasanya nggak ngobrol, nggak ngasih tahu. Ya, ayah kalau berjuang, itu nggak bilang-bilang. Sendiri dia berjuang. Seorang ayah akan perjuangkan. Apapun kosnya, seberapapun kosnya akan perjuangkan. Saudara, saya mau sampaikan ini. Kita semua di ruangan ini, termasuk saya, kita semua punya ayah. Saudara punya ayah masing-masing. Saya punya ayah. Kita masing-masing punya ayah. Ada banyak perjuangan ayah kita yang sampai hari ini kita nggak ketahui. Salah satu contoh saya baru tahu. Saya ini 9 bersaudara. Kalau di rumah makan, berarti sama papa sama mama itu 11. Main bola cukup. Ya, 11, kesebelasan. Kalau makan, harus 2 shift. Karena meja saya cuma 6 kursi. Ya, 2 shift makannya. Nah, kalau makan, saya selalu perhatikan. Setiap kali makan, saya perhatikan papa. Kalau makan ayam goreng, yang dimakan kepalanya. Suatu ketika saya bercanda, saya tanya, herannya, papa kok suka kepala ayam? Saya tanya gitu. Oh iya, papa suka. Papa saya bilang gitu. Setelah saya tanya gitu, kakak saya bilang gini, bukan dia suka, tahu nggak? Ya, dia tuh ngalah supaya kita semua anak-anak ini bisa dapat makan dagingnya. Jadi papa ngalah, hanya makan kepalanya aja. Saya baru tahu. Papa saya berjuang untuk memberi makan anak-anaknya yang 9 ini, yang rakus-rakus ini, yang kelaparan ini. Supaya anaknya bisa makan daging, papa saya makan kepalanya. Saya juga bingung apa yang dimakan kepalanya. Gitu ya. Bumbunya aja ternyata yang dimakan. Hanya supaya anak-anaknya bisa makan. Saudara, ada banyak cerita perjuangan ayah kita yang kita nggak ketahui di momen Father's Day ini. Saya menghargai para ayah di tempat ini. Semua para ayah di tempat ini, saudara luar biasa. Banyak perjuangan saudara yang bahkan istri saudara nggak tahu. Banyak perjuangan saudara di batas limit kemampuan saudara. Anak saudara nggak tahu. Kalau ayah saudara masih duduk di sebelah saudara pada hari ini, berbahagialah saudara. Banggalah kepada ayahmu. Seorang ayah yang begitu berjuang mengasihi anak-anaknya. Dan sebagai ayah, saya mau mengajak saudara. Mari kita terus berjuang. Sebagai ayah, perjuangan kita belum selesai. Apa perjuangan kita paling utama? Yaitu membawa anak-anak kita mengenal Tuhan.
Seperti Bapa sayang pada anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi orang yang takut akan Dia. Kasih Bapa di surga, perjuangannya Bapa di surga jauh melampaui kasih seorang manusia. Kalau manusia saja bisa begitu mengasihi anaknya, apalagi Sang Pencipta kita. Bapa di surga sangat mengasihi saudara dan saya. Kalau seorang bapak seperti Pak Denny begitu luar biasa effortnya, perjuangannya begitu luar biasa, saya katakan sangat luar biasa yang Pak Denny lakukan kepada anak-anaknya. Begitu peduli. Saudara, terbayangkan terlebih jauh lagi Bapa di surga perjuangannya mengasihi kita. Jauh melampaui apa yang manusia bisa perjuangkan. Dan perjuangan Bapa di surga itu terbukti ketika Ia datang dan mati di kayu salib untuk menebus dosa dan saudara dan saya. Itulah pengorbanan seorang Bapa. Dia berkorban bahkan sampai nyawanya. Sampai nyawanya. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudara, saya akan tutup dengan mari kita pertama, kita menghargai pengorbanan Bapa di surga. Mari kita tundukkan kepala. Kita renungkan, Bapa di surga, kami tahu Engkau sayang kepada kami, anak-anak-Mu. Kalau kami melihat tadi perjuangan seorang Bapa, Yairus, kesaksian Pak Denny, yang begitu luar biasa berjuang untuk anak-anaknya. Sekarang kami tahu, Bapa di surga jauh lebih hebat perjuangannya. Telah berjuang untuk kami. Karena begitu besar kasih Bapa kepada kami. Sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa kami semua. Saudara, pada siang hari ini, ada berita gembira yang saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa Bapa di surga mengasihi saudara. Tuhan Yesus, Bapa di surga telah mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib dan untuk menebus dosa kita, supaya kita beroleh selamat dan kehidupan. Mari saudara, saudara saat ini diundang oleh Bapa untuk menjadikan Dia, Sang Pencipta, menjadi Bapa kita. Dengan cara kita menerima Yesus Kristus, anaknya, menjadi Tuhan kita. Dan terimalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Hanya oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, kita memperoleh keselamatan. Ditebus dan diangkat menjadi anak-anaknya. Bila saudara mau menerima keselamatan, terimalah Yesus Kristus. Terimalah pengorbanannya. Untuk memperoleh keselamatan. Tidak ada perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Hanya oleh kasih karunia. Hanya oleh pengorbanan Yesus Kristus. Hanya oleh darahnya yang tercurah. Sehingga kita boleh diselamatkan. Mari kita semua tundukkan kepala, menghormati Tuhan pada pagi hari ini. Bila saudara mau menerima pengorbanan Bapa, saudara boleh ikuti doa saya. Bapa, saya terima pengorbananmu. Saya terima pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan saya percaya bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu cukup untuk menyelamatkan saya. Dan saya mau menjadikan Yesus jadi Tuhan dalam hidup saya. Sepanjang umur hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Yang kedua, saudara, di momen yang berbahagia ini, gereja mau menghargai saudara, menghargai ayah di tempat ini. Dan juga saya mengajak bagi saudara sebagai anak, pulang dari ibadah ini, mungkin ayah saudara nggak ada di sini. Saudara bisa hubungi beliau dan katakan Happy Father's Day. I love you, Daddy. Saya mengasihi kamu, Papa, Mama. Mama belum, Mama sudah kemarin. Papa, ya, ayah, bapak kita. Ya, mari sampaikan itu kepada ayah kita hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk kesaksian yang menguatkan kami. Juga secara khusus sekali lagi untuk para ayah di ruangan ini. Kiranya Tuhan memberkati para ayah dengan berkat kesehatan dan upah yang berlimpah-limpah dari surga kepada kami semua. Dan kami semua para ayah akan melihat anak cucu kami tidak akan pernah kekurangan satupun yang baik. Tuhan akan memelihara dan memberkati berlimpah-limpah. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan menerima berkat damai sejahtera dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Damai sejahtera senantiasa melimpah dalam kehidupanmu. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Semua jemaat yang percaya menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin.